dalam hidup ini ditawarkan oleh Allah, namanya puasa. Puasa itu bukan pengekangan supaya orang tidak makan, enggak. Tapi puasa itu adalah upaya pengendalian. Upaya pengendalian, termasuk mengendalikan makan. Hanya berupaya, upaya pengendalian, termasuk pengendalian makan. Karena dalam hidup ini itu tidak ada bebas yang sebebas-bebasnya. Pasti semuanya terbatas. Tidak ada yang bebas. Kalau kita misalkan mempunyai anak, lalu kita punya cita-cita nih, wah nanti kalau anak saya sudah selesai sekolah, saya akan bebas. Kata siapa? Sekolahnya selesai, anak belum nikah, belum kerja, bebas dari mana? Anak-anak yang sekolah, kalau saya masih sekolah ada pengekangan, ada peraturan. Nanti kalau saya sudah keluar dari sekolah, saya nanti akan bebas dari peraturan. Kata siapa? Bapak Ibu sekalian, tidak pernah manusia itu tidak terbatas. Semuanya terbatas, dibatasi. Baik batasan itu melalui tulisan atau batasan itu melalui kesepakatan. Kita bangun tidur saja, kalau alat yang dipakai tidur itu tidak dibersihkan, tidak ditata dengan rapi, itu terjadi gap di dalam rumah tangga. Ada gesekan. Padahal tidak ada undang-undang yang tertulis pasal berapa, ayat berapa, tidak ada. Ayat 1 misalkan bangun tidur bantalnya harus ditata dengan rapi, tidak ada. Tapi ketika tidak diatur dengan rapi, terjadi gap dalam rumah tangga. Tidak bebas kita. Setelah makan saja, kalau kita tidak membersihkan tempat makan kita, jadi masalah. Meletakkan sandal saja, kalau tidak pada tempatnya, jadi masalah. Padahal itu tidak ada tulisannya, hanya sebuah kesepakatan. Karena itu hidup tidak ada yang tidak terbatas, semua terbatas. Nah, termasuk makan. Makan itu kalau Allah menawarkan puasa, bukan berarti puasa itu pengekangan, tetapi upaya pengendalian. Kalau kita tidak mau mengendalikan secara tulus ikhlas, Bapak Ibu sekalian, maka akan dikendalikan oleh alam. Akan dikendalikan oleh alam. Silakan bebas makan, dikendalikan oleh alam nanti. Akhirnya setelah makan yang sekian lama waktunya, dia tidak terkendali makannya. Ketika datang ke dokter, dikatakan oleh dokter, Bapak, Ibu, panjenengan jangan makan garam. Nanti kalau makan garam sekali lagi, ini naik tekanan darahnya, panjenengan koek ini, bapak itu selesai. Dokternya saya gregetan, tekanan darahnya tidak kunjung turun, Bang. Setiap kali ke dokter naik terus, makannya jadi dijaga. Pak Bu, berapa harganya garam? Yang bisa beli garam hanyalah orang-orang yang tidak punya uang. Sementara kita punya uang banyak, tidak boleh beli garam. Ironis hidup. Dan masih banyak contohnya dalam hidup ini. Kalau tidak mau mengendalikan, akan dipaksa oleh alam, dikendalikan oleh alam. Karena hidup ini tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasannya terbatas.
Nah, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Mari kita sambut dengan hati yang ikhlas, dengan gembira. Artinya bukan gembira saja karena banyak takjil, enggak. Karena ada gembira, wah saya takjil ke sana, takjil ke sini, bukan itu. Tapi gembira karena Allah menghargai apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Di bulan hari ini atau hari ini tidak sama dengan hari di bulan Ramadan. Rasulullah pernah berkhutbah menjelang bulan Ramadan di akhir bulan Sya'ban seperti ini. Khutbahnya Rasulullah yang diantar oleh salah seorang sahabat Rasulullah namanya Salman Al-Farisi. Itu menyatakan Rasulullah pernah berkhutbah, isinya khutbah begini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad adlakum syahrun mubarakun. Sesungguhnya telah datang kepada kamu syahrun, bulan mubarakun yang berkah, bulan berkah. Fihi, di dalam bulan itu lailatul, ada satu malam. Khairum min alfi syahrin. Kalau kamu beribadah satu malam saja di bulan itu, tepat di hari di satu malam yang dijanjikan oleh Allah di bulan itu, kalau kita beribadah kepada Allah, dinilai oleh Allah sama dengan orang beribadah lebih dari 1000 bulan berturut-turut. 1000 bulan itu ya kalau dihitung ya 83 tahun lebih. Itu lebih baik Mas ya. Satu hari itu masih, satu malam itu masih lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Malam Pak ini Pak, bukan siang. Malam, hanya satu malam. Maka terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Di hari itu kita berlomba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah yang dijanjikan di bulan itu. Dan janji itu tidak salah karena Allah yang menjanjikan, yang Maha Kuasa, yang memberi hidup ini. Untuk memberi surga itu caranya seperti itu. Kalau bahasa kita jaga no, sholat kita jaga no, sedekah kita untuk beli surga tidak nutut. Surga itu mahal. Surga itu Pak Bu, malah air ro'at, malah udhun sami'at, malah kotor ala qalbi bashar. Belum pernah didengar oleh telinga beritanya, belum pernah dilihat oleh mata beritanya, belum pernah terdetik dalam hati surga ini. Saking nikmatnya. Sama di dalam Quran surat 41 di ayat 30, di ayat 31 itu dikabarkan oleh Allah bahwa surga, orang yang di surga itu apa yang tercetek di dalam hati datang, dan apa yang diminta diberi oleh Allah. Terdetik hanya di dalam jiwanya saja, terdetik di dalam jiwanya saja. Saya kepingin durian, masih terdetik sini duriannya sudah datang loh. Duriannya sudah datang. Tidak ada alam semacam itu kecuali di surga. Itu mahal. Karena itu kalau membeli surga dengan ibadah kita enggak nyucuk. Caranya Allah meningkatkan pahala dari ibadah, walaupun dikerjakan satu itu diberi pahala yang berlipat ganda. Kalau sedekah itu satu begini, kalau dibawa ke sabilillah seperti ini, itu menjadi 1400 cingkir gelas. 1400 gelas. Ayatnya belum selesai. Di surat 2 ayat 261. Di akhir ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan
bagi orang yang dikehendaki. Tidak cukup hanya 1.400, kalau lipat ganda menjadi 2.800. Kalau ganda dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Tirmidzi itu disebutkan lipatannya itu sampai 2 juta. Utsman bin Affan menyatakan dari Rasulullah berlipat. Ketika Abu Bakar menyampaikan, ada sahabat mengatakan, kamu gak percaya? Ini berita dari Rasulullah. Satu ini menjadi 2 miliar. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, itulah untuk membeli surga nanti. Yang dikerjakan sedikit tapi dilipatkan. Tapi lihat kapan itu disampaikan. Karena itu kalau minuman ini dibawa ke orang jaga di gerdu itu, jaga di pos kamling, Mas, ini saya punya minuman 1, silakan diminum. Bapak Ibu dapat pahala, tapi pahalanya 1. Tapi kalau dibawa ke sabilillah begini, berdasarkan Quran surat 2 ayat 261, dilipat gandakan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Enggak main-main di Quran. Itulah Allah memberikan kepada kita. Ya itulah namanya rahmat. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Enggak nyocok itu. Ibadah kita berapa? Taruhlah kita sholat, misalkan sholat subuh semacam ini, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, konsentrasinya berapa menit? Sholatnya 5 menit, konsentrasinya berapa menit? Waktu sholat tadi ingat apa saja? Pak Bu, kalau dari 5 menit itu dipotong 4 menit, tinggal 1 menit konsentrasi. Itu pun akan salam, tidak konsentrasi lagi loh. Hilang. Kalau tidak konsentrasi, bagaimana nilai sholat itu? Apakah nilainya 60, apa 80, apa 100, atau memang dinilai 20, atau nggak ada nilainya sama sekali? Setiap kita yang berbuat itu dinilai oleh Allah. Cuma nilainya kan tergantung dari kebaikan kita berbuat. Sodako saja kelihatannya sodako baik, tapi kalau sodako itu diiringi dengan ucapan yang tidak baik, berapa jumlahnya sodako? Hancur, lebur, ya habis sama sekali. Allah berfirman di surat 2 ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghapus atau menghancurkan sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut sedekahmu wal adha, dan menyakiti orang yang kamu beri sedekah. Nyebut saja, sudah sedekahnya 30 tahun, disebut sekali saja, hancur 30 tahun itu pahalanya. Oleh karena itu kita kalau sudah sedekah ya karena Allah saja, jangan karena yang lain. Kalau karena yang lain selesai sudah. Tidak bisa untuk dibeli, untuk membeli surga tidak bisa. Hancur di tengah jalan, habis. Nah setelah diundang-undang, setelah yang disodako disakiti habis, mulailah besok sodako lagi 1, ben lagi 1 lagi, kumpulkan 1 lagi, 2, 3 dan seterusnya. Padahal sudah berjalan 30 tahun, kenikmatan itu luar biasa. Karena itu Allah menyatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Di ayat selanjutnya, di surat 2 ayat 260 261
Allah menyatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha. Lebih baik kamu bicara yang baik saja daripada kamu sedekah tapi kamu tunda-tunda. Habis itu. Kemudian Rasulullah dalam khutbahnya itu menyatakan ini di bulan Ramadan. Faradallahu siyamahu, diwajibkan atas kamu oleh Allah berpuasa. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan, dan dijadikan pada bulan itu, bulan Ramadan, malamnya itu kiaman, sholat sebagai tatawuan, sebagai ibadah tambahan. Nah, artinya sholat tahajud, sholat tahajud, sholat malam itu namanya sholat tahajud, sholatul lail, qiyamul lail, bukan sholatul taraweh. Taraweh itu nggak ada dalam hadis. Sholat taraweh itu nggak ada. Setumpuk hadis penjelasan biasa menggolei sholat tuntunan sholat taraweh dari Rasulullah nggak ada. Yang ada sholat tahajud, sholat lail, qiyamul lail, sholatul witri, itu yang ada bahasanya di Quran dan hadis. Kalau sholat tarawih itu sebutkan artinya tarawih itu sholat santai. Masa kita niat sholat santai, masa gitu kan tidak ada. Sholat santai, niat sholat tahajud, niat sholat lail. Sebagaimana kalau muni tahajud itu di surat 17 di ayat 79, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah kamu dari sebagian malam itu. Tujuannya apa? Untuk ibadah tambahan. Kalau kamu sholat tahajud, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kamu di tempat yang terpuji. Ini Qur'annya. Qur'an yang nomor 2 di surat 73, yaitu surat Muzammil, di ayat 1 sampai ayat 5. Allah menyatakan ini, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Berarti tidur dulu. Namun sholat tahajud tidak harus tidur dulu. Ini pas kencengnya Rasulullah tidur. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang orang yang berselimut Muhammad, qumil laila, bangunlah kamu di waktu malam. Qumil laila illa qalila, sedikit waktu saja. Kapan? Nisfahu au qisminhu, separuh atau dikurangi dari separuh malam. Auzid alaihi, atau tambahi dari separuh malam. Lalu warattilil Qur'an tartila, bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Siapa yang bisa melaksanakan itu? Ayat 5 Allah menyatakan ini, inna sanulqi alaika qaulan saqilan, sungguhnya aku akan memberikan pernyataan yang sangat berat, pernyataan berat kepada hanya orang yang sholat malam saja. Bisikan dari Allah itu tidak akan diberikan kecuali pada orang yang sholat malam saja. Bisikan berat, Bapak Ibu. Bisikan berat itu tidak sembarang bisikan diberikan, tapi rahmat Allah yang dibisikkan kepada orang yang di waktu malam sepertiga akhir malam itu, atau setengahnya malam, atau dikurangi sedikit dari setengah malam itu. Itulah perkataan berat yang tidak sembarang diberikan kepada orang. Kalau kita gambarkan dalam hidup ini, Pak, misalnya Bapak Bupati terpilih menjadi bupati, pasti butuh pembantu. Salah satu diantaranya yang ngurusi pendidikan. Maka bupati tidak usah ngomongkan. Orang yang kriterianya menurut bupati itu berarti cocok untuk menangani pendidikan, panggil saja,
telepon saja oleh bupati, Mas sampai besok sini. Ada apa Pak Bupati? Penting untuk saya. Begitu datang, kamu saya serahin menjadi kepala bidang pendidikan di daerah ini. Tidak semua orang diberi, kecuali orang yang kriterianya sudah dikenal oleh bupati. Begitu juga kita, kalau sudah kriteria itu dibaca oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan sakinah. Dulunya aku akan memberikan perkataan yang berat, tidak saya berikan pada yang lain, kecuali orang yang sholat malam. Itu sholat malam pada umumnya. Bagaimana sholat malam di bulan Ramadan? Obral, diobral janji Allah, pahalanya diobral. Rasulullah menyatakan, faman tatawwa'a fi bi khoslatin minal khairi. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan, yang perbuatan itu nilainya tidak wajib, tidak sunnah, tapi nilainya baik, begitu saja. Sapa sing nglakoni perbuatan baik di bulan Ramadan, kana kaman ada faridotan. Barang siapa yang melakukan bi khoslatin yang baik, kana faridotan. Kana kaman ada faridotan fima siwa, maka dinilai oleh Allah sebagaimana perbuatan wajib. Bapak Ibu sekalian, sunnah saja ya, kita lihat. Sunnah, melakoni perbuatan sunnah di bulan Ramadan. Ini untuk motivasi kita, supaya kita ini sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Melakoni perbuatan sunnah itu diberi pahala oleh Allah seperti perbuatan wajib. Saya tunjukkan sunnah ya, salah satu di antaranya. Panjenengan sebelum sholat subuh, tadi sholat sunnah. Pertama datang, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini sholat sunnah. Yang kedua, setelah itu sholat lagi 2 rakaat, namanya sholat qoblal fajri. Qoblal fajri, sebelum sholat subuh. Bahasa kita ini sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh, sunnah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyatakan, raka'ataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, kalau kamu lakukan sebelum subuh, dinilai oleh Allah lebih baik 2 rakaat itu daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Pak Bu, ini bukan di bulan Ramadan, di hari-hari biasa seperti ini. Ini nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Siapa di dunia yang punya dunia dan isinya ini? Tidak ada. Orang yang terkaya keduniaannya dididik oleh Allah sejak Nabi Adam sampai sekarang ini, Pak. Tidak ada, kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saja tidak punya dunia dan isinya. Benua Asia saja bukan milik Nabi Sulaiman. Waduh, sudah terkaya, luar biasa. Bagaimana kalau nilainya itu lebih baik pada dunia dan isinya? Hanya 2 rakaat. Kalau kita tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, sama dengan kehilangan dunia dan isinya. Nah, pertanyaannya, merasa kehilangan atau tidak ketika kita tidak sholat? Itu yang paling penting. Merasa kehilangan tidak, tapi kehilangan cuma daun klik saja. Harganya 16 juta, dicolong maling. Sak minggu gak seturu, oleh 16 juta. 16 juta dibanding dengan dunia dan isinya. Gak sholat kok biasa subuh, gak merasa kehilangan sepeda uklik. Sak minggu mangan gak enak, tidur gak enak, dungane elek tok isine. Nah, ini kurang pas. Allah memberikan suatu yang sunnah, suatu yang biasa, yang mubah,
kalau dilaksanakan di bulan Ramadan sama dengan nilainya wajib. Kalau sholat sunatnya saja kan pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana sholat subuhnya? Bagaimana sholat subuhnya? Itu sunatnya saja. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Bapak Ibu, Rasulullah menyatakan begini, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan. Barang siapa yang melakukan perbuatan fardu di bulan Ramadan sama dengan dia melaksanakan sebuah kefarduan 70 kali fardu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bapak dan Ibu dan sekalian, ngelakoni fardu itu dilipatkan oleh Allah 70 kali fardu. Fardu satu saja, subuhnya saja sekian banyaknya. Bagaimana kalau 70 kali fardu? Hanya ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Rasulullah kata, "Fahuwa syahrun sabrun." Bulan Ramadan itu bulan sabar. Wa sabru sawabul jannah. Sabar, bulan sabar. Orang yang sabar itu diberi surga oleh Allah. Wa huwa syahrul muasa. Di bulan Ramadan itu bulan puasa. Puasa itu bulan tuntunan. Wa huwa syahrul yuzadu rizqil mu'minuna bihi. Yaitu di bulan Ramadan itu dilipatkan atau ditinggalkan rezeki orang-orang yang beriman. Dilipatkan rezekinya. Manfator. Nah ini salah satu di antaranya. Manfator. Barang siapa yang memberikan makan orang berbuka puasa iman, berbuka puasa. Manfator iman. Barang siapa yang memberikan makan pada orang yang berbuka puasa, karena lahu idkun rokobatin, baginya adalah seperti memerdekakan budak. Wa maghfiratu lidzunubihi, dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kila, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatiru syai'an. Tidak semua orang yang Rasul bisa memberikan makan kepada orang. Kalau seperti saya ada, rupanya sahabat yang miskin kelihatannya. Kalau seperti saya, oh yang saya makan saja susah ya Rasul. Bagaimana kalau saya memberikan makan pada orang? Qala Rasulullah dawuh, yu'tillah hadza sawaba man fattara shaiman ala madqatin labanin au tamratin au syarbatin ma. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang memberikan berbuka puasa, walaupun yang diberikan itu seteguk susu, air susu, walaupun tamratin au syarbatin, atau air putih, atau tamratin, atau sebuah kurma, satu saja, sehingga orang itu puasanya batal, diampuni oleh Allah dosanya. Lalu Rasulullah menyatakan begini, waman asba'a shaiman. Nah kalau kamu memberikan makan kepada orang sampai kenyang, berarti piringan ya ini. Kalau tadi bijian namanya pakai air untuk minum saja. Sekarang kalau memberi makanan rupanya mengenyangkan. Waman asba'a shaiman, kalau kamu memberikan makan pada orang yang berpuasa sampai kenyang, karena lahu maghfiratun lidzunubi. Pertama, diampuni dosa-dosanya. Nomor dua, wasaqahu lahu min haudi sarbatin la yatma'an hatta yadkhul jannah. Orang itu nanti akan diberi minum air telaga saya. Besok dimaksa diberi minum air telaga.
sekali minum dia tidak akan pernah haus sampai masuk ke dalam surga. Wa kana lahu mislu ajrin min wali ayang kusamin ajri syai'an, dan diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang berpuasa. Sedikit pun orang yang berpuasa tadi tidak dikurangi pahalanya. Saya Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita sambut di bulan Ramadan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang sangat gembira. Kita laksanakan hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lalu Bapak bisa lihat di bulan Ramadan itu ada janji juga yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Itu menyampaikan begini, Rasulullah pernah bersabda, sabdanya begini, mamin abdin yasumu yauman, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan sehari saja. Artinya berpuasa sehari itu kualitas puasanya imanan waktu sabar, hanya karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Kalau satu hari saja berpuasa di bulan Ramadan, illa ba'adallah bidzalikal yaum, kecuali orang Allah menjauhkan dari orang itu dari neraka. Anina sabqina khalifah 70 tahun. Satu hari puasanya kualitasnya imanan lagi sabar, diberi pahala oleh Allah, dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Bagaimana kalau 30 hari berturut-turut itu kualitas puasanya imanan lagi sabar? Banyak Pak Bu. Begitu caranya Allah memberikan surga. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat oleh Allah, sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin, seikhlas mungkin, dan Allah akan memberikan pahala kita husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.